Dua kali sidang, dua kali pula Raffi Ahmad tidak dihadirkan BNN dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Lalu kali ini, apa alasan BNN tidak mendatangkan Raffi yang sedang direhab di Lido? Benarkah pihak keluarga Raffi kembali kecewa? Lantas, itukah yang membuat Ami Kanita kembali berurayan air mata saat meninggalkan ruang sidang kemarin? Kemarin untuk kedua kalinya sidang pra-peradilan yang diajukan kuasa hukum Raffi kembali digelar. Namun untuk kedua kalinya pula Raffi Ahmad tidak dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hari kedua sidang hanya berisi replik dari jawaban yang sudah disampaikan pihak BNN. Seperti pada sidang pertama, ruang sidang masih tetap banjir para artis yang mensupport Raffi. Mereka terus mengenakan kaos bergambar Raffi Ahmad. Dan meskipun sidangnya berjalan lancar, namun terasa datar karena Raffi Ahmad tidak dihadirkan. Padahal pihak kuasa hukum Raffi sudah memohon agar Raffi bisa didatangkan dari Lido untuk mengikuti persidangan ini. Dan pihak hakim pun di hari sidang pertama juga sudah memerintahkan Raffi untuk hadir. Lantas, apa alasan BNN tidak menghadirkan Raffi kembali? Yang harus kita para penasihat hukum baru, kami ingin melihat surat kuasa bahwa pemohon untuk menghadirkan saudara pemohon dalam hal ini Raffi Ahmad, sebagaimana dikatakan oleh yang mulia hakim yang mengadili perkara ini, kami sudah sampaikan kepada prinsipan atau termohon, tetapi termohon menanyakan kepada kami dan menanyakannya apa relevansinya dihadirkan pemohon dalam hal ini saudara Raffi, karena saudara Raffi sudah memberikan kuasa kepada kuasanya dan nanti saudara pemohon Raffi Ahmad akan dihadirkan pada setiap pemeriksaan pada sidang pokok perkara itu. Karenanya dalam sidang pra ini sudah diwakili oleh kuasa dan selama ini pengalaman kami yang mulia Bapak Hakim, kami sudah menguji beberapa puluhan kali kami membela institusi ini bahwa selama pemohon itu sudah memberikan kuasanya, tentunya pemohon tidak pernah hadir. Ini yang pernah kami alami. Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Bapak Hakim yang terhormat menghendaki kehadirannya saudara Raffi sebagai pemohon, maka untuk kekuatan hukum kami mohon kami diberikan surat penetapan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan sebagai pertanggungjawaban kami. Kenapa demikian? Yang pertama, kami menangkap masalah keamanan saudara Raffi sendiri karena beliau adalah siapa? Kami tidak tahu bahwa di sini itu banyak masalah. Dan masa ini kami tidak bisa memprediksi apakah di sini itu lawan, apakah di sini kalah. Kami tidak. Itu hak undang-undang mengatakan pemohon harus hadir. Undang-undang bukan kami yang undang-undang mengatakan pemohon harus hadir. Apakah diwakili atau didampingi itu urusan nomor satu. Pertama, pemohon harus hadir. Kedua, perintah hadir secara besar dilihat oleh seluruh Indonesia. Tidak diikuti dengan berbagai alasan. Besok putusan perkara ini juga beralasan tidak diikuti. Saya minta Raffi dihadirkan, pemohon hadir berdasarkan undang-undang dan perintah dari pengadilan. Akan dilakukan sedikit oleh memang ketentuan dari undang-undang ya dan dari pemerintah sendiri sebagai yang membuat BNN. Seseorang yang lagi dalam rehab ya, namanya rehab tadi itu primer, itu memang sementara tidak diperbolehkan keluar dari Lido, ya kan? Jadi kami katakanlah memang selalu menolak ya, apabila nanti katakanlah memang hakim terus berkeras untuk menghadirkan Raffi, kami akan katakan para hakim, mari kita sama-sama. Kami akan mengantarkan hakim untuk sama-sama ke Lido sana
melihat kondisinya dia. Tapi untuk dihadirkan di sini dengan segala macam asumsi tadi, sementara kita enggak. Mengenai kedatangan Raffi di persidangan, ya, itu adalah membaca kondisi di persidangan itu sendiri, ya. Artinya yang memimpin persidangan adalah hakim. Hakim akan melihat apakah ada urgensinya kehadiran tersangka dalam perkara ini atau tidak. Dan itu mungkin bisa saja muncul dari permohonan kuasa hukumnya, ya, sebagai pemohon, ataupun juga bisa saja itu muncul dari termohon sendiri. Apapun itu akan ditentukan oleh hakim yang memimpin persidangan itu. Apakah kehadiran itu patut sehingga harus dihadirkan atau bagaimanapun itu keputusan hakim. Absennya Raffi di sidang kedua pra-peradilan kemarin memang membuat kecewa, terutama dari pihak keluarga besar Raffi. Bahkan Ami Kanita, ibunda Raffi yang juga mengenakan kaos bergambar anaknya, tak kuasa menahan tangisan. Saat meninggalkan ruang sidang, Ami membekap wajahnya, menutupi tumpahnya air mata. Namun tentu saja pihak BNN melalui Benny Mamoto punya alasan kuat bahwa Raffi memang tak akan dihadirkan dalam sidang. Komentar kita ya, Tan. Tante. Kecewa ya, Tante. Aku yang kemarin aku sumber untuk Raffi. Ya, nanti main ke sana. Kita bantu untuk itu kok. Kita bantu untuk Raffi. Ya, nanti. Tante. Ya. Nanti aku liatin ya. Kemarin kan kita sama Mas Bensleo. Mas Bensleo. Permisi. Ya udah. Awas. Iya, kecewa lah, pengen lihat Raffi, udah lama nggak ketemu. Tante kangennya seperti apa, Tante? Ya, kangen banget gitu kan. Sedih aja bahwa anak saya lagi sedang tidak bebas gitu. Sedih. Ya, katanya takut Raffi melarikan diri, takut keamanan, masalah keamanan, dan katanya perjalanan terlalu jauh. Iya, mestinya kan dihadirkan. Pak Hakim kemarin juga sudah bilang bahwa boleh dihadirkan. Dan dalam undang-undang pun katanya bisa kan Raffi dihadirkan, tapi kenapa enggak gitu. Jadi saya berpikir kok tega gitu kan memperlakukan. Saya cuma bicara sebagai ibu. Ya, hati nurani gitu kan. Kalau mereka juga mempunyai kasus seperti ini, ingin anaknya seperti ini gitu kan, pasti merasailah. Sebagai orang tua merasakan kesedihannya. Logikanya kan seperti itu, semua orang juga pasti udah tahu Raffi, nggak mungkin lah Raffi melarikan diri. Kalau memang unsur keamanan, ya mungkin bisa dikawal polisi, itu kan saya pikirnya seperti itu. Cuma mungkin ya mungkin mempersulit untuk Raffi lah, gitu kan, mempersulit anak saya lah. Setiap hari kalau pengacara kan inginnya memang Raffi dihadirkan, malah Pak Hakim pun dia bilang seperti itu. Undang-undang pun memang diperbolehkan Raffi dihadirkan, tapi tetap pihak dari mungkin oknum-oknum BNN yang melarang untuk Raffi datang ke pengadilan. Tidak, ya, BNN tidak akan menghadirkan. Kami sudah berkali-kali menghadapi persidangan pra-peradilan. Baru kali ini minta dihadirkan tersangkanya. Raffi di video nggak diatok ya, Pak? Mohon jangan menyebarluaskan informasi yang tidak tepat. Proses rehab itu satu proses yang utuh, komprehensif. Jangan kemudian yang di blow up adalah Raffi ngepel lantai. Tidak hanya munculnya kekecewaan yang dirasakan keluarga besar Raffi, sidang pra-peradilan kemarin juga diwarnai insiden percekcokan antara Hotma Sitompul dengan Sunan Kalijaga. Tidak jelas benar mengapa tiba-tiba saja Sunan muncul dan bersitegang dengan Hotma. Namun peristiwa itu sempat menjadi pusat perhatian para pengunjung sidang. Ada forumnya. Jangan ngomong masalah izin advokat, Bang. Siapa yang ngomong? Jangan sombong kalian, jangan sombong. Udah. Bang. Udah, Bang. Polisi ada kita.
ketika para kuasa hukum itu dari pihak termohon ya, pihak termohon yaitu pihak BNN itu notabene adalah vice president dari KAI, yaitu Bang Partai Siombing. Janganlah Hotma Sitompul itu mempertanyakan masalah keabsahan, masalah izin, jangan begitu gitu loh ya. Kita ini semua sama-sama advokat, sama-sama disumpah. Acuannya undang-undang advokat ya, gitu loh. Jangan sama sema Mahkamah Agung yang diikuti. Itu udah digugurkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nggak ada lagi itu. Saya minta itu sebagai senior, cobalah tunjukkan kearifan dan kebijaksanaan gitu. Jangan bicara begitu Hotma. Di sini kan artinya Hotma berbicara itu melukai hati kita para advokat ini. Para advokat gitu loh. Jangan membuka front baru lah sama para advokat ini ya. Kami dari Himpunan Advokat Muda Indonesia ini di sini ada Peradi, ada KAI. Kok dia dengan enaknya di sidang dia bicara mengenai izin, mengenai legalitas, mengenai sema Mahkamah Agung gitu. Jangan begitulah. Hotma harus minta maaf. Ya, terharu, sedih, banyak teman-teman yang support. Terus kejadian kayak tadi pagi ada pertikaian gitu, aduh buat saya sedih banget. Satu sisi pengacara saya udah bela mati-matian untuk anak saya, untuk saya, tapi masih digituin sama orang, kan saya berpikir aduh gitu kan, udah bela-belain mati. Kalau mau tonjok saya aja lah gitu, jangan pengacara saya gitu kan, dia udah berkorban abis-abisan untuk anak saya. Tanpa dihadiri Raffi Ahmad, sidang pra-peradilan kemarin digelar dengan penuh rasa kecewa. Sementara itu pasca beredarnya transkrip percakapan pesan pendek yang disebut-sebut antara Yuni Syara dan seorang perwira polisi, akhirnya pihak Yuni angkat bicara. Tapi mengapa masih ada orang yang berusaha menarik kembali Yuni dalam pusaran kasus Raffi? Lalu benarkah memang ada kaitan antara penolakan Raffi dikunjungi Yuni dengan beredarnya transkrip percakapan tersebut? Siapa yang menjelek-jelekkan? Siapa yang mau menjelek-jelekkan? Masa kita laporin kacangnya itu, bungkus kacangnya itu, sampahnya itu? Nggak bisa dong, print-print ini mau dilaporin, nggak bisa dong. Pasca beredarnya transkrip percakapan yang kembali menyebut-nyebut nama Yuni Syara, kemarin akhirnya pihak Yuni Syara angkat bicara. Lalu benarkah ada pihak yang ingin kembali mengaitkan nama Yuni setelah tudingan kepadanya mereda? Lantas, adakah hubungan antara penolakan Raffi dikunjungi Yuni dengan beredarnya transkrip percakapan tersebut? Lalu bagaimanakah kondisi Raffi selama berada di Lido?